Saudara-saudara, saya akan membacakan sebagian ayat dari Efesus pasal 3, 7 sampai dengan 12. Efesus pasal ketiga, ayat 7 sampai dengan 12. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Karena kesesakanku adalah kemuliaanmu semua. Karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena rahasia kebenaran Injil yang tersimpan di dalam segala zaman sudah Tuhan nyatakan kepada zaman-zaman akhir ini melalui nabi dan melalui para rasul. Kami bersyukur supaya kami boleh bersama-sama dengan segala pemerintah, penguasa surgawi untuk mengetahui bagaimana rahasia itu sudah diatur dan sudah dinyatakan di dalam ciptaan. Kami berterima kasih pula melalui Kristus kami masuk ke dalam anugerah di mana kami berdiri pada sekarang ini. Dengar doa kami dan berkati jam selanjutnya, memberikan kekuatan kepada kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami renungkan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah memikirkan tentang di dalam Kristus kita telah memperoleh Injil yang sudah diberikan rahasianya kepada para nabi dan rasul pada akhir zaman ini. Ini berarti dari zaman ke zaman, di dalam segala zaman-zaman yang kuno, Tuhan menutup, Tuhan merahasiakan itu dan tidak mengizinkan itu diberitahu. Sampai pada saat nabi-nabi terpilih dan rasul-rasul diutus, maka Tuhan memberitahu kepada mereka bagaimana cara keselamatan dan anugerah Tuhan ini dinyatakan kepada manusia. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-7 Paulus berkata bahwa melalui Injil inilah aku sudah menjadi pelayan, adalah berdasarkan anugerah Tuhan dan kuasa yang diberikan kepadaku. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat gereja mengabarkan Injil, gereja menyatakan kehendak Tuhan kepada seluruh dunia ini dengan dua hal. Pertama, kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Kedua, kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Tadi pagi-pagi waktu saya bangun, saya memikirkan tentang bedanya studi teologi di barat, di timur, di dulu, sekarang, dan berbagai-bagai corak. Saudara-saudara, lalu saya membagikan menjadi dua macam. Semacam adalah belajar teologi hanya di dalam fase akademis saja. Yang dipentingkan ilmu, yang dipentingkan teori, yang dipentingkan pengetahuan, yang dipentingkan adalah keterampilan bagaimana berpidato dan sebagainya. Dan kedua macam latihan teologi adalah bagaimana mendapatkan firman, lalu bagaimana mendapatkan kuasa untuk memberitakan firman. Saudara-saudara, alangkah indahnya kalau kedua ini bergabung bersama menjadi satu keutuhan, di mana di dalam kita mempunyai bijaksana surgawi dan pengertian logika yang menjadikan kita mempunyai comprehensive understanding of the gospel. Saudara-saudara, berarti kita di dalam bidang akademis harus bertanggung jawab. Tetapi itu tidak cukup. Kita perlu firman yang berasal dari Tuhan dinyatakan melalui kesetiaan di dalam iman. Saudara-saudara, manusia adalah satu-satunya makhluk yang berespons kepada Tuhan. Man is the only responsive being before God. Saudara-saudara, waktu kita berespons kepada Tuhan,
Waktu kita bereaksi kepada Tuhan, itu menyatakan sikap kita dan arah kita yang akan ditetapkan di dalam nasib kekekalan. Saudara-saudara, Tuhan berkata, lalu kita bagaimana cara mendengar? Tuhan berfirman, lalu bagaimana cara kita menjalankan? Tuhan mewahyukan kebenaran, bagaimana kita beriman? Nah, ini merupakan daripada aspek manusia, kita bereaksi, kita berespons, kita memberikan sahutan dan sambutan kepada Tuhan. Saudara-saudara, jikalau Tuhan telah memberikan anugerah, memberikan wahyu, memberikan kebenaran, memberikan penyataan-penyataan rahasia yang kekal, lalu kita tidak memberikan sambutan, kita tidak berespon kepada Tuhan, bukankah berarti kita tidak lain, kita hanya sama dengan binatang yang lain? Karena binatang dicipta tanpa kemungkinan bisa berespons kepada Tuhan. Tapi manusia berbeda dengan segala makhluk, karena manusia bisa respons kepada Tuhan. Itu sebab barang siapa yang memberikan respons yang sesuai dengan apa yang dipimpin dan dihendaki oleh Tuhan, rohaninya senantiasa maju dan senantiasa bertumbuh terus. Saudara-saudara, Yohanes dan semua rasul di dalam perjanjian baru, nabi-nabi dan perjanjian lama, mereka semua mempunyai sikap yang sama, yaitu mempunyai kepekaan untuk mengerti pimpinan Tuhan. Nah, mereka mempunyai juga satu kerelaan untuk respons kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab gereja ini kita telah mengambil keputusan supaya pemberitaan firman Tuhan bukan hanya menyampaikan bahan-bahan akademis, bukan hanya menyalurkan pengetahuan-pengetahuan epistemologis, tetapi sekaligus firman yang melampaui segala aspek daripada epistemologis itu, firman yang melampaui segala pengertian rasional pada manusia itu, dinyatakan dengan hidup yang didampingi dengan kuasa dari Tuhan. Saudara-saudara, dan itu menjadi satu tanda bagaimana kita mengharap akan satu pendidikan teologis, bagaimana kita mendirikan Reform Institute, bagaimana kita memperjuangkan iman kepercayaan, bagaimana kita berkhotbah. Seorang berkata kepada saya selalu ikut kebaktian di gereja, selalu mendengarkan khotbah, tapi saya mendapatkan banyak pengetahuan melalui firman, tetapi saya tidak merasakan ada kuasa yang bekerja di dalam hidupku. Nah, saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh Paulus di sini, bahwa ini menyatakan anugerahnya dan kuasa besar yang bekerja yang diberikan kepada aku. Aku menjadi pelayanan Injil. Saudara-saudara, kiranya setiap orang yang datang kepada Tuhan bukan hanya datang untuk menerima pengetahuan tentang Tuhan, bukan datang mendapatkan penyaluran pengetahuan daripada hamba Tuhan, tapi sekaligus merasakan ada kuasa besar yang sedang berjalan melalui firman yang diberitakan kepada kita. Ayat ke-8 Paulus di sini mengatakan, saya yang diberikan anugerah dan kuasa besar ini adalah orang yang paling kecil di antara semua orang suci yang begitu banyak itu. Saudara-saudara, di dalam berbahasa Tionghoa diterjemahkan lebih kecil daripada yang kecil pun di dalam segala orang suci. Berarti Paulus di sini sadar dia adalah orang yang tidak layak menerima anugerah. Saudara-saudara, orang kalau menerima anugerah lalu take it for granted, orang itu akan berfoya-foya dan akan sembarangan mempergunakan anugerah. Tapi kalau orang itu mengenal, dia menerima anugerah secara tidak layak, dan dia mengenal siapakah dia dibanding dengan Tuhan, baru dia mulai memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan hidupnya penuh dengan syukur. Saudara-saudara, seorang majelis di Surabaya yang sudah meninggal dunia, dia memberikan sesuatu contoh yang baik sekali. Setiap kali kalau dia membesuk orang miskin, dia mengatakan orang miskin menyuguhkan satu itu gelas teh yang biasa saja, itu lebih berharga dari orang kaya memberikan satu pesta kepada engkau. Itu sebab janganlah engkau pergi membesuk orang lalu sembarangan memperlakukan orang biasa yang miskin. Dia setiap kali kalau disuguhkan teh, dia ambil dan minumnya dengan memberikan perasaan dia sangat menikmati, meskipun teh yang biasa saja. Saudara-saudara sekalian, karena dia mengetahui, dia appreciate manusia, dia menghargai manusia. Apalagi kalau kita menerima anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, sebenarnya kita tidak layak,
kita tidak boleh. Yang patut kita terima hanyalah hukuman Allah dan keadilan Allah yang tidak terhingga. Yang kita terima dari Tuhan seharusnya adalah binasa dan neraka. Tetapi kita diberikan berkat, kita diberikan anugerah, biar kita mempunyai kesadaran bahwa kita tidak layak. Orang yang selalu sadar ketidaklayakan menerima anugerah, maka dia akan baik-baik mempergunakan anugerah. Orang yang sadar dirinya tidak layak dicintai Tuhan, dia akan baik-baik menghargai cinta yang diterima oleh Tuhan. Nah, Paulus di sini memberikan satu contoh kepada kita. Dia mengatakan sebenarnya aku ini lebih kecil daripada yang paling kecil di antara orang-orang suci. Saudara-saudara, ini satu kesadaran yang luar biasa. Kalau kita melihat sifat paradoks yang dimunculkan di dalam ajaran Paulus, maka kadang-kadang dia mengatakan kalimat yang sama sekali berbeda, bahwa aku tidak lebih kecil daripada rasul yang paling besar. Nah, saudara-saudara, seorang di Salatiga, seorang mahasiswa tanya kepada saya, Pak Stephen Tong, apa yang saya baca di dalam surat Paulus memberikan kesan bahwa dia seorang skizofrenik. Yang disebut skizofrenik, bahwa dia punya personalitas sudah mendua, sehingga dia sudah menjadi orang yang tidak bisa sinkron dengan diri sendiri. Dia sudah mempunyai karakter yang terpecah belah. Dia sudah mempunyai penyakit daripada psikologi yang berat sekali. Kadang-kadang dia ngomong sesuatu, lalu ngomong lagi yang lain. Begitu berbeda. Bagaimana saya bisa melihat keharmonisan daripada personalitas di dalam Paulus? Saya tanya dia, bagaimana? Coba kasih contoh. Dia mengatakan, Paulus mengatakan kadang-kadang saya tidak lebih kecil dari rasul yang paling besar. Tapi kadang-kadang dia mengatakan saya lebih kecil daripada orang suci yang paling kecil. Bukankah dia orang gila? Saya bilang tidak. Itu adalah semacam paradoks yang kelihatan seperti konflik, tapi sebenarnya tidak konflik. Kelihatan seperti tidak harmonis, tapi sebenarnya harmonis. Saudara-saudara, di dalam kesempatan apakah Paulus mengatakan aku tidak lebih kecil daripada rasul yang paling besar? Saudara-saudara, di dalam kesempatan yang bagaimanapun dia mengatakan aku lebih kecil daripada orang suci yang paling kecil. Kita harus lihat konteksnya. Saudara-saudara, waktu Paulus mengatakan aku tidak kalah daripada rasul terbesar yang manapun, di situ dia sedang berdebat dengan bidat-bidat dan ajaran palsu. Saudara-saudara, tetapi pada waktu Paulus mengatakan aku lebih kecil daripada orang suci yang paling kecil manapun di hadapan Tuhan, dia sedang menyatakan ketidaklayakan menerima anugerah Tuhan. Saudara-saudara, di sini kita melihat dia tahu kapan dia harus merendahkan diri, dan dia mengetahui kapan dia harus berdiri dengan perkasa melawan akan musuh. Orang yang mengetahui kapan lutut, kapan tegak, kapan berdiri, kapan betul-betul lembutkan diri, orang itu adalah orang gentleman yang sejati. Saudara-saudara, Elias di hadapan Tuhan Allah, dia berlutut di Gunung Karmel, dan dia menurunkan kepalanya sampai di pahanya. Begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat dia harus bertemu dengan Raja Ahaz, saudara-saudara, Ahaz berkata kepada dia, "Hei Elias, yang menjadikan Israel kelaparan, yang jadikan Israel berada di dalam kesulitan 3 tahun tidak turun hujan, kamukah?" Maka Elias mengatakan, "Oh ya, memang karena saya tidak doa sehingga tidak ada hujan 3,5 tahun kepada tanah Israel. Saya minta maaf." Tidak. Elias justru membalikkan dengan kata, yang membuat cilaka negara Israel bukanlah saya, tapi kau Ahaz dan bapakmu, keluarga bapakmu. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan dia begitu rendah hati. Di hadapan raja yang tidak beres, dia begitu berani. Saudara-saudara, kita lihat inilah karakter dari hamba-hamba Tuhan. Yohanes Pembaptis, dia kepalanya boleh dipenggal, tapi pendirian sebagai hamba Tuhan tidak boleh dikompromikan. Saudara-saudara, ketiga kawan baik daripada Daniel, mereka boleh dibawa masuk ke dalam dapur api yang ditambah 7 kali panasnya api daripada dapur biasa. Tetapi mereka waktu berdiri di hadapan patung, di hadapan berhala yang palsu, mereka berdiri kaki tegak, sehingga mereka membuat raja benci kepada mereka. Tapi pada waktu mereka kembali kepada Tuhan, mereka langsung lutut. Saudara-saudara, inilah sikap dan ini tulang seorang hamba Tuhan yang sejati.
Paulus berkata di sini, aku mendapatkan anugerah, aku tidak layak. Apa sebab? Karena aku lebih kecil daripada orang suci yang paling kecil di hadapan Tuhan Allah. Ini ayat ke-8. Namun dia telah memberikan anugerah ini kepada aku, supaya aku boleh memberitakan rahasia Kristus yang tidak terhingga kepada segala orang kafir. Saudara-saudara masih ingat, Paulus dipanggil berbeda dengan Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lain-lain. Mereka yang lain-lain rasul-rasul dipanggil oleh Tuhan di Galilea, di Yudea. Mereka dipanggil di tempat di mana tempat orang suci di situ. Tetapi Paulus tidak. Paulus dipanggil di dekat menuju kepada Damaskus. Mereka dipanggil sebelum Kristus naik di atas kayu salib. Paulus dipanggil setelah Kristus mati, bangkit, naik ke surga, baru dipanggil. Maka Paulus dipanggil berbeda dengan semua rasul yang lain. Rasul-rasul yang lain dipanggil untuk menjadi rasul di dalam orang-orang Yahudi. Tetapi Paulus dipanggil untuk menjadi rasul kepada bangsa-bangsa yang kafir. Aku akan mengutus engkau kepada tempat-tempat yang jauh. Aku akan mengutus engkau kepada bangsa-bangsa kafir, kepada tempat-tempat mereka yang tidak melihat cahaya. Saudara-saudara, Paulus disebut the apostle of the Gentiles. Dia disebut sebagai rasul bagi orang-orang kafir. Maka dia mengatakan di sini bahwa aku telah memberitakan rahasia Kristus kepada segala orang kafir dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada saya. Saudara-saudara, ayat 9 dia mengatakan, dan aku telah membuat semua orang mengerti bahwa apa yang diatur menurut rahasia di dalam Tuhan, di dalam ciptaan itu. Saudara-saudara, Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan kebenaran dan bijaksana surgawi dari Tuhan Allah sendiri, dengan pengaturan-pengaturan ciptaan itu yang jauh lebih tinggi daripada marifat manusia. Dan ini semua ada artinya, ada makna-makna tertentu yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka waktu Paulus memberitakan semua ini, dia memberitakan kepada orang kafir dengan jelas supaya mereka mengerti. Nah, saudara-saudara, saya kira tugas Paulus itu berat luar biasa. Karena kalau engkau tidak sadar perbedaan-perbedaan kultural, perbedaan-perbedaan daripada sesuatu tradisi bangsa, alangkah sulitnya menyampaikan sesuatu kepada orang yang bangsanya berbeda. Nah, saudara-saudara, saya karena kadang-kadang pergi ke negara ini, kadang-kadang pergi ke negara itu, saya tahu bagi mereka itu lain sekali. Cara berpikirnya lain, tradisinya lain. Bahkan menggunakan istilah yang sama pun di dalamnya itu konten dan artinya itu lain. Sehingga pada waktu kita harus pergi ke satu bangsa yang berbeda, kita perlu belajar sedikit tentang bagaimana mengerti latar belakang mereka. Saudara-saudara, Clinton pada bulan lalu pergi ke Amerika, pergi ke Tiongkok. Dia sebelum sampai di kota Xi'an, kota kuno itu, dia harus belajar 6 buku tentang Cina, tentang tradisi Cina, tentang adat Cina, supaya dia tidak salah bertindak di negara orang lain. Nah, saudara-saudara, satu kali waktu Nixon pertama kali ke Tiongkok setelah 20 lebih tahun Amerika tidak ada hubungan diplomasi dengan Tiongkok, maka dia panggil seorang sinologis, ahli kecinaan, itu untuk mengikuti dia sampai di Beijing. Lalu pada waktu itu Mao Zedong mengundang dia makan. Dan dia undang lagi Mao Zedong makan dengan semua orang yang penting di Politburo di dalam Beijing itu. Lalu seorang sinologis berkata kepada dia, cara tulisan Cina yang paling asli bukan seperti Amerika dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Saudara-saudara, maka pada waktu itu dia minta dicetak dengan cara nasihat dari sinologis itu. Akhirnya sesudah selesai cetak, waktu mau dibagikan baru sadar itu cara tradisional itu masih dipakai di Taiwan, tapi sudah dibuang oleh Beijing. Sehingga baru tahu salah semua. Di dalam satu hari minta dicetak ulang, bukan dari kiri kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Saudara-saudara, sesuai dengan satu tradisi baru di Tiongkok komunis. Baik, berarti sulit sekali kalau mengutarakan sesuatu, penyesuaian sesuatu di bangsa dan negara yang lain. Nah, pada waktu Paulus dipanggil oleh Tuhan, aku mengutus engkau menjadi rasul bangsa kafir.
Berarti engkau harus pergi ke tempat-tempat di mana cara ngomong berbeda, tradisi berbeda, dan konsep berbeda, kebiasaan berbeda. Engkau harus menjadi rasul di tengah-tengah mereka, mengutarakan kebenaran yang tidak berubah, tapi melalui kontekstualisasi yang berbeda. Ini tidak gampang. Seorang pelukis yang sangat terkenal, namanya Annie Valuton, yang telah diundang. Dia seorang Switzerland, seorang wanita yang saya kenal pribadi. Diundang untuk menggambarkan gambar yang karikatur yang kecil-kecil di dalam seluruh kitab suci. Saudara-saudara, dia berkata kepada saya, satu kali dia sampai di satu negara di Afrika Tengah. Lalu mereka mengatakan, kitab suci ini yang kau gambar tidak bisa diterima dengan baik di dalam bangsa ini. Lalu dia tanya, kenapa? Karena engkau menggambar Yesus memberikan sesuatu dengan tangan kanan kepada seseorang. Waktu dia ulurkan tangan begini, orang sini anggap ini tidak benar. Lalu bagaimana? Orang di sini menganggap kasih barang pakai tangan kanan itu tidak sopan. Mesti pakai tangan kiri. Nah saudara-saudara, itu sebab kitab suci yang dicetak untuk negara itu, lukisan itu sengaja dibalik. Jadi Yesus pakai tangan kiri, baru diterima dengan baik. Saudara-saudara, karena setiap bangsa lain, setiap tradisi lain, setiap suku lain, maka memang tidak gampang menjadi rasul kepada bangsa kafir. Dan Paulus di sini mengatakan, aku telah diutus untuk memberitakan kepada orang kafir tentang kelimpahan dari rahasia Yesus Kristus yang tidak terhingga itu. Saudara-saudara sekalian, dan supaya mereka mengerti bagaimana pengaturan Tuhan di dalam segala ciptaan ini. Saudara-saudara, bangsa-bangsa lain tidak mengerti bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak mengerti bagaimana artinya Allah mengirimkan nabi-nabi. Tidak mengerti bagaimana artinya didirikan satu bait Allah yang di dalamnya mempunyai pengaturan-pengaturan yang mempunyai arti khusus untuk melambangkan Kristus datang ke dalam dunia. Mereka tidak mengerti bahwa akan dijanjikan anak yang tunggal datang ke dalam dunia. Dan mereka pun tidak mengerti Roh Kudus akan diberikan untuk memberikan hidup kekal kepada umat manusia. Semua ini harus diutarakan Paulus kepada orang-orang bangsa yang lain. Dan dia memang diutus untuk ini. Bukan saja demikian, ayat 10 di sini dikatakan supaya gereja, melalui gereja, bahkan bijaksana yang begitu limpah dari Tuhan, boleh juga diketahui oleh penguasa dan pemerintah di surga. Nah saudara-saudara, ini satu ayat yang sangat memberikan sesuatu daya tarik khusus. Apa artinya itu yang mengerti, yaitu pemerintah dan penguasa di surga. Pemerintah dan penguasa di surga itu harus dimengerti sebagai roh-roh yang diciptakan lebih tinggi kuasanya dari manusia. Nah saudara-saudara, kita yang berada di dunia, kita adalah manusia. Yang ada di surga, yang ada di angkasa, itu roh-roh yang lain. Saudara-saudara, yang jatuh daripada tempat yang maha tinggi karena tidak taat kepada Tuhan, itu menjadi setan dan pesuruh-pesuruhnya di angkasa. Dan yang dipilih khusus melayani takhta Tuhan, itu menjadi malaikat-malaikat yang beribadah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Dan mereka semua mempunyai kuasa jauh lebih besar. Yang di angkasa itu adalah setan-setan dan pesuruhnya yang menguasai dan memerintah orang yang hidup di dalam nafsu dan di dalam kebinasaan kedagingan. Saudara-saudara, ini dalam Efesus pasal 6 akan dinyatakan lebih jelas lagi kepada kita. Tetapi penguasa-penguasa yang besar di dalam surga yang diberikan oleh Tuhan kuasanya, itu adalah penghulu-penghulu malaikat. Saudara-saudara, semua harus mengetahui akan rencana keselamatan dari Tuhan Allah. Nah saudara-saudara, Paulus memberitakan sesuatu yang ingin juga diketahui oleh malaikat-malaikat. Dan ini di dalam 2 Petrus dikatakan dengan jelas, malaikat-malaikat pun dengan teliti menyelidiki semua proses Injil yang digenapi oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita melihat lagi sampai di ayat ke-11. Ini adalah berdasarkan dengan segala zaman, sebelum segala zaman, bahwa apa yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ini kehendak Allah yang ditetapkan. Dari sini Paulus berkata, kita percaya kepada Tuhan, maka kita di dalam diri Dia, kita datang dengan tidak takut, dengan iman kepercayaan, dan tanpa ragu-ragu menghadapi Tuhan Allah.
Saudara-saudara, ini merupakan salah satu ayat yang paling menguatkan orang Kristen. Kita datang kepada Tuhan bukan datang dengan gemetar, datang dengan ketakutan, datang dengan minder. Kita datang kepada Tuhan justru dengan iman kepercayaan yang tanpa meragukan segala sesuatu, dengan keberanian yang tidak ada ketakutan, datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, puji Tuhan. Waktu saya umur 8, saya sekolah di satu sekolah Buddha, saudara-saudara. Dan pada satu hari karena kami masih kecil, karena kurang taat kabar guru, lalu saya dipanggil dan dihukum. Waktu dihukum itu, ditaruh suruh berdiri di bawah beberapa Buddha yang sangat menakutkan. Itu patung-patung menakutkan. Saya sekarang tak ngerti kenapa sekolah itu ada Buddha atau ada itu pusat yang menakutkan luar biasa. Dan saya sendirian berdiri di bawah Buddha itu. Waktu guru sudah masuk sekolah, murid-murid sudah semua masuk sekolah, setelah bel sekolah itu sudah bunyi semua masuk. Saya disuruh berdiri, dihukum di situ 1 jam. Saudara-saudara, di tengah-tengah dihukum itu saya masih umur 8. Saya melihat ke atas, melihat matanya yang dibikin dengan itu kaca yang sangat mengkilap dan dengan gigi yang besar, menakutkan itu. Saudara-saudara, saya merasa ini semacam keagamaan yang membuat takut manusia. Nah, saudara-saudara, memang semua agama mempunyai kuasa untuk memberikan ketakutan kepada orang yang menganut agama itu. Dan di sini perbedaan. Roh Kudus bukan menguasai, mengontrol, dan menakut-nakuti orang yang diperanakan pula. Roh Kudus justru membimbing, menyalurkan, dan membawa kita menuju kepada kesempurnaan yang disediakan kepada manusia. Saudara-saudara, pertama kali pada umur 8, saya mulai memikirkan apakah perbedaan kita di dalam Kristus kepada Tuhan dan mereka yang berada di dalam agama-agama bikinan manusia. Saudara-saudara, agama-agama bikinan manusia itu membayangkan sesuatu kewibawaan dan kekuasaan yang luar biasa dari Tuhan Allah, tapi tidak ada way out. Saudara-saudara, demikian juga di dalam Hinduisme, ketiga dewa yang tertinggi, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siva, saudara-saudara, yang paling besar, yang paling tinggi, bukan Brahma, yang paling tinggi justru adalah the destroyer, yang membinasakan, yang merusak. Perusak itulah yang mempunyai kuasa yang tertinggi, saudara-saudara. Maka Paulus memberikan penghiburan yang besar melalui iman kita di dalam Yesus Kristus. Maka kita datang ke hadapan Tuhan Allah dengan keberanian, dengan tanpa takut, dengan iman, dengan tidak ragu-ragu. Kita datang kepada Dia. Saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan dengan kepercayaan semacam demikian. Kita datang kepada Dia karena segala hal yang seharusnya kita takut karena kita berdosa dan bersalah kepada Tuhan, ini semua sudah disingkirkan oleh Yesus Kristus daripada kita. Dan iman kepercayaan yang tidak meragukan lagi sudah ditanam di dalam hati kita, sehingga kita datang menyebut Dia sebagai Bapa di dalam surga. Di dalam Roma pasal 8 ayat ke-15 dikatakan yang diberikan kepada kita bukan roh budak, tapi diberikan kepada kita adalah roh anak, sehingga kita menyebut Dia sebagai Allah, Bapa kita yang berada di dalam surga. Saudara-saudara, karena Dia adalah Bapa di surga, maka kita datang kepada Dia dengan berani. Saudara-saudara, ayat terakhir yang kita renungkan pagi ini adalah, maka saudara, janganlah karena kesesakanku maka engkau menjadi kecewa dan tawar hati. Karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Nah, ini sesuatu pikiran paradoks luar biasa. Saudara-saudara, pemimpin-pemimpin kalau ditangkap, maka bawahannya biasanya takut luar biasa. Pemimpin-pemimpin kalau dicela, bawahnya semua goncang sekali. Saudara-saudara, kalau sudah waktu pemilihan presiden dan menurut pool di rakyat merasa presiden sekarang ini tidak mungkin lagi dipilih, maka berapa bulan sebelum terjadinya pengalihan kuasa, semua sudah goncang, semua cari pekerjaan. Terlebih-lebih dinyatakan di Amerika, saudara-saudara, kalau mereka kira presiden ini tidak mungkin menerus lagi, berapa bulan sebelum jadwalnya tiba, mereka sudah mulai cari pekerjaan karena tahu atasannya mulai goncang, saudara-saudara. Dan Paulus mengatakan terbalik di sini.
Janganlah engkau menjadi goncang, janganlah engkau menjadi tawar hati, janganlah engkau menjadi pengecut karena aku menerima kesesakan. Karena apa? Kesesakanku adalah kemuliaanmu. Saudara-saudara, kesesakanku adalah kemuliaanmu. Ini kalimat keluar dari mulut Paulus yang sedang berada di dalam penjara. Surat Efesus ditulis di dalam penjara. Surat Filipi ditulis di dalam penjara. Surat Kolose ditulis di dalam penjara. Saudara-saudara, ini surat-surat yang ditulis di dalam penjara. The letters from the prison. Membuktikan hamba Tuhan yang setia pada waktu menerima kesesakan. Mereka bukan minta pertolongan. Bukan minta pembelaan. Mereka memberikan penghiburan. Memberikan kekuatan. Memberikan sesuatu penjelasan akan rencana Allah yang lebih tinggi daripada segala rencana manusia. Puji Tuhan. Maka Paulus berkata, janganlah engkau tawar hati karena kesesakanku. Sebab kesesakanku adalah kemuliaanmu. Puji Tuhan. Biar kita semua mengerti, kemuliaan dunia itu sementara. Kemuliaan Tuhan itu kekal. Dan kemuliaan Tuhan selalu tiba melalui sengsara, kesesakan, penderitaan di dalam dunia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada pagi ini sekali lagi membawa kami menuju kepada pengertian bagaimana anugerah yang tidak layak yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kan kami tidak layak terima. Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Sehingga kami boleh menyatakan juga segala kebesaran, anugerah dan rahasia kebenaran Tuhan kepada dunia kafir. Dengar doa kami. Kami yang lebih kecil dari siapapun yang paling kecil di antara orang suci. Seperti Paulus telah menyadari telah diberikan anugerah oleh Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan di dalam dunia. Kuatkan kami dan beri bijaksana kepada kami. Untuk bagaimana memuliakan nama Tuhan bahkan di dalam kesesakan. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.